Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan mengkaji kembali kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Al-Mujaddid Imam ad-Da'wah Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan 9 pengecualian hal-hal yang tidak termasuk di dalam kategori al-wala kepada kaum musyrikin. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 2 saja dari 9 ini? Tak. Yang pertama, mendakwahi kaum musyrikin. Yang kedua, melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin ketika dibutuhkan oleh kaum muslimin. Siapa yang mau nambahkan 2 lagi? Berbakti kepada orang tua yang kafir. Bermuamalah dengan mereka seperti jual beli, hutang piutang, pegadaian dan sebagainya. Selama muamalah itu sesuai dengan syariat. Siapa yang mau nambah lagi? Boleh memenuhi undangan mereka. Ahsan, barakallahu fik. Boleh memenuhi undangan mereka selama di dalam undangan tersebut tidak terdapat kemaksiatan, dan boleh memakan sembelihan mereka jika penyembelihan mereka dilakukan dengan sesuai dengan cara kaum muslimin. Ada yang menambahkan lagi? Masih ada? Berbuat ihsan kepada keluarga tetangga yang kafir, kepada orang kafir secara umum. Tidak boleh berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Ada yang nambahkan lagi? Adil dalam menghukumi, tidak berbuat zalim, sama. Ada yang nambahkan lagi? Jual beli tadi udah, muamalah. Ada yang nambahkan? Yang lain? Makan sembelian tadi udah. Apa lagi? Berbuat baik kepada mereka. Tadi sudah. Mulai undangan sudah tadi. Menikahi wanita ahlul kitab. Sekarang ada wanita Cina, Konghucu, kaya lagi, cantik. Boleh nggak menikahi wanita ini? Boleh atau tidak? Tidak boleh karena bukan ahlul kitab, jadi Yahudi dan Nasrani. Ada seorang laki-laki ahlul kitab, bolehkah menikahi wanita muslimah? Tidak boleh. Ini bolehkan hanya laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Apa syarat wanita ahlul kitab yang boleh dinikahi? Minal muhsanat, yang menjaga diri, yang menjaga kesuciannya. Syarat yang lain yang disebutkan kemarin. Seorang laki-laki itu harus bisa memimpin.
Sehingga syarat yang lain, ada masalah anak-anaknya, tidak boleh ada satupun yang mengikuti agama ibunya. Baik. Kemudian telah kita sebutkan dari muqaddimah yang ketiga, tiga permasalahan dari muqaddimah yang ketiga. Apa saja itu? Telah kita bahas. Di dalam muqaddimah yang ketiga ini terkandung 8 atau 9 permasalahan, dan telah kita bahas 3 permasalahan. Apa saja yang sudah kita bahas? Permasalahan yang pertama, permasalahan yang pertama bukan itu. Permasalahan pertama, sebab atau ahamiyah pembahasan ini. Apa ahamiyahnya? Sebabnya? Man ya'rif? Sebabnya karena perintah Allah mengikuti, perintah Allah untuk kaum muslimin agar mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baik, sebab yang kedua, apa pentingnya membahas millah Ibrahim? Baik, ahsan, barakallahu fiik. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani pun menisbatkan kepada agama Ibrahim alaihissalam, sehingga menimbulkan talbis di situ. Ada syubhat. Dan Allah telah membantah, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Baik, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang apa? Tentang hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ibadatullah wal ikhlas lillahi wahdah. Ya. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang apa? Tentang iya, dengan Allah, tapi lebih spesifik lagi. Baik, itu sudah masuk pembahasan yang kedua, hakikat agama Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga tentang tafsir ayat. Tafsir ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa maknanya? Dari perkataan Al-Imam Mujahid. Apa maknanya? Kata Imam Mujahid, illa la. Perkataan Imam Mujahid, li'amurahum wa anhahum. Ahsan, barakallahu fiik. Li'amurahum wa anhahum. Dan yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Apa kata Imam Syafi'i terhadap ayat ini? La yu'mar wa la yunha. Ayahsabul insanu ayyutraka suda, ay la yu'mar wa la yunha. Baik. Makna yuwahhidun wa makna ya'budun yuwahhidun. Ini perkataan siapa? Perkataan? Al-Musannif rahimahullah, ya, tapi asalnya dari mana? Asalnya dari
Siapa yang hadir kemarin? Asalnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "Kullu mawdi'in fil Qur'an u'budullah ma'nahu fa ma'nahu wahidullah." Kullu mawdi'in fil Qur'an u'budullah fa ma'nahu wahidullah. Ini dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa radhah. Baik. Ini 3 pembahasan yang telah kita sebutkan kemarin yang terkandung di dalam matan muqaddimah yang ketiga dari kitab Thalathatul Usul. Iya. Pembahasan yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah taala bil ibadah. Dan perintah Allah yang paling besar, yang paling tinggi, paling agung adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Baik. Ini pembahasan yang keempat, berbicara tentang ta'rifut tauhid. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya ta'rifut tauhid, yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Namun ini adalah bentuk mendefinisikan tauhid dengan sebagian maknanya, belum mencakup maknanya. Kenapa? Karena ada tujuan di balik itu, yakni untuk tarkiz, untuk memfokuskan pembahasan dan untuk menekankan pentingnya permasalahan ini. Sebab pada umumnya kesyirikan manusia ada dalam tauhidul ibadah. Namun kalau kita mau lebih syamil di dalam ta'rifut tauhid, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, at-tauhidu lughatan, tauhid secara bahasa dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Maknahu ja'alu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara istilah yang dimaksudkan dengan tauhid, ifradullah ta'ala birrububiyyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Mengesahkan atau mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, dalam uluhiyah dan dalam asma' was sifat. Dalam perkara-perkara yang harus dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini arti tauhid secara sempurna. Maka dari makna tauhid ini, ulama kita menjelaskan tauhid itu terbagi 3. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Maknanya adalah ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah di dalam penciptaan, di dalam masalah penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Ini makna tauhidur rububiyah. Dari 3 makna ini, yakni 3 hal ini, mengesahkan Allah dalam penciptaan, dalam penguasaan dan dalam pengaturan, sudah tercakup semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sangka definisi para ulama ini cuma 3 masalah ini saja, tidak. Tapi sudah mencakup semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghidupkan dan mematikan. Allah yang menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Allah yang berkuasa menghidupkan dan mematikan. Allah yang mengatur kehidupan dan kematian. Jadi masuk semuanya. Jadi kalau antum baca definisi yang disebutkan para ulama, mentauhidkan Allah di dalam rububiyah artinya mentauhidkan Allah dalam 3 perkara. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Itu bukan maksudnya 3 perkara ini, tapi sudah mencakup semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari tauhidur rububiyah. Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang menguasai rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki. Peredaran waktu siang dan malam, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya.
menciptakan siang dan malam. Allah yang menguasai siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur peredaran siang dan malam. Sehingga definisi yang lebih ringkas tentang tauhidur rububiyah adalah ifradullah ta'ala fi af'alihi atau bi af'alihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya, kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang bersama Allah, tidak ada yang bersekutu bersama Allah, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersaing bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Mencipta, menguasai, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan dan seterusnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Baik. Ini makna tauhidur rububiyah. Adapun makna tauhidul uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Dinamakan tauhidul uluhiyah bi'tibari ila al-ilah. Dinamakan tauhidul uluhiyah apabila disandarkan kepada al-ilah. Ya. Atau iktibarnya atau menjadi patokannya adalah al-ilah, yakni Allah sebagai sesembahan. Atau dinamakan tauhidul ilahiyah bi'tibari al-ilah. Bisa juga dinamakan tauhidul ibadah atau tauhidul ubudiyah bi'tibari ilal abid. Ya. Apabila yang menjadi patokannya adalah hamba itu sendiri. Tauhidul ibadah. Baik. Yang kesimpulannya, tauhidul uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Maknanya adalah seorang meyakini bahwasannya yang boleh disembah, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhidul uluhiyah. Demikian pula dia hanya menyembah di dalam amalannya, di dalam perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sisi ini harus terpenuhi. Dalam keyakinannya dan dalam amalannya. Dalam keyakinannya dia mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Demikian pula di dalam perbuatannya dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Andaikan seorang beribadah kepada Allah, dia salat, puasa, haji, zakat, dia tidak pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam keyakinannya boleh atau tidak apa-apa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena negara kita negara demokrasi katanya. Semua orang bebas. Karena itu hak asasi manusia. Semua orang bebas menentukan agamanya. Maka dengan keyakinan seperti ini dia kafir. Walaupun dia beribadah kepada Allah, tetapi di dalam hatinya ada keyakinan bolehnya peribadahan kepada selain Allah, maka dia kafir. Jadi harus terpenuhi dua syarat tersebut. Baik. Kemudian tauhidul asma was sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma was sifat? Yaitu isbatu ma jaa fil Qur'ani was sunnah min al asma'i was sifat min asma'illahi wa sifatihi. Menetapkan atau mengimani apa yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menetapkan atau mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min ghairi tahrifin,
tanpa melakukan tahrif, wala ta'tilin, tanpa melakukan ta'til, wala taqyifin, tanpa melakukan taqyif, wala tamtsilin atau tashbihin, tanpa melakukan tamtsil atau tashbih, wala tafwidin, dan tanpa melakukan tafwid. Baik. Ini definisi tauhidul asma wa sifat. Di dalam definisi ini terkandung beberapa masalah. Masalah yang pertama, mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Qur'an wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak menambahi atau mengimani nama atau sifat bagi Allah selain dari yang datang dalam Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab untuk mengetahui sesuatu itu dengan 3 cara. Cara yang pertama, melihat sesuatu itu secara langsung. Cara yang kedua, melihat yang semisal dengan sesuatu tersebut. Dan cara yang ketiga, dengan mendapatkan kabar yang thiqah, ya, kabar yang terpercaya tentang sesuatu tersebut. Ini cara mengetahui sesuatu. Baik. Sekarang bagaimana kita mengenal Allah? Melihat langsung tidak mungkin. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dicapai dengan mata manusia dalam kehidupan dunia ini. Di dalam kehidupan dunia ini. Atau melihat yang semisal dengannya juga tidak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tinggal yang terakhir, mendapatkan kabar yang terpercaya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifatnya. Jadi tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mendapatkan kabar yang terpercaya, yaitu Al-Qur'an wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tidak boleh kita menetapkan sesuatu sebagai nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ini permasalahan yang pertama yang terkandung di dalam definisi ini. Permasalahan yang kedua, wajibnya mengimani semua yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasannya bentuk atau kaifiyah sifat-sifat Allah ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa melakukan 5 perkara. Yang pertama, min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif, yaitu menyimpangkan, ya, tahrif, harrafa yuharrifu, menyimpangkan, baik ta'rif ma'nawi maupun tahriful lafzi, ya. Tahriful lafzi seperti orang-orang yang mengganti lafaz istiwa dengan istila. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, mereka ganti dengan istaula, berkuasa. Ini tidak boleh. Atau ta'rif ma'nawi,
mereka biarkan lafaznya sesuai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka simpangkan maknanya. Seperti bal yadahu mabsutatan, tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka, tidak terikat. Mereka rubah mereka simpangkan maknanya dengan apa? Dengan langit dan bumi misalnya. Dan ini kekufuran. Ini termasuk kekufuran. Sebab menafsirkan sifat Allah tidak sesuai dengan, atau tidak sedikit pun terkandung di dalam makna bahasa Arab. Ini termasuk kekufuran. Atau diartikan dengan al-quwwah, kekuatan. Ya. Penafsiran ini atau tahrif ini, penyimpangan makna ini tidak sampai kepada kekufuran, sebab masih terdapat di dalam bahasa Arab. Tetapi ini adalah kebid'ahan. Ini adalah kebid'ahan. Ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah tidak boleh melakukan tahrif, baik tahrif lafzi maupun ma'nawi. Wala ta'tilin. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, yakni mengingkari atau menafikan satu nama atau satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dengan niat menyucikan Allah, seperti yang dilakukan oleh para mu'attilin. Mereka menganggap kalau kita katakan Allah memiliki sifat dzatiyah yang namanya tangan, demikian pula sifat fi'liyah yang namanya pendengaran, kata mereka, kalau begitu sama dengan sifat makhluk, maka kalau begitu ini sifat tidak ada. Mereka nafikan. Jadi tujuannya baik, untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai serupa dengan makhluk. Walaupun dengan alasan tersebut ini tidak dibolehkan. Ini termasuk penyimpangan, termasuk ilhad di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan kesamaan nama antara sifat Allah dengan sifat makhluk tidak melazimkan atau tidak mengharuskan harus sama antara sifat Allah dan sifat makhluk. Antara sesama makhluk saja sama-sama sifatnya dengan nama yang sama, namun jelas perbedaannya. Kakinya siapa? Kakinya si Ahmad berbeda dengan kaki ayam. Sama-sama makhluk, sama-sama namanya kaki. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas lebih berbeda lagi. Baik. Wala taqyifin. Tidak pula boleh melakukan taqyif di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni membagaimanakan, menggambarkan bentuk atau hakikat sebenarnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat Allah istiwa di atas arsy. Lalu seorang mau membagaimanakan, Allah beristiwa itu seperti ini dan seperti itu. Ini termasuk penyimpangan di dalam tauhidul asma wa sifat. Sebab tidak ada dalil di dalam Al-Quran wa sunnah yang menjelaskan kaifiyah istiwa illahi azza wa jalla. Oleh karena itu, satu kaidah yang sangat terkenal disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang bertanya kepadanya, kaifal istiwa? Bagaimana itu istiwa? Kaifah? Dia mau mentakyif. Bagaimana itu istiwa? Maka kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lumun, wal kaifu majhulun, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'atun. Kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa ma'lum, telah diketahui maknanya dari sisi bahasa.
yaitu ala wartafa'a. Maklum, sudah dipahami. Adapun al-kaifu majhulun, bagaimana kaifiahnya majhul, tidak diketahui. Kenapa? Tidak diberitahukan di dalam Al-Quran dan tidak pula di dalam As-Sunnah. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya adalah bid'ah. Dan kaidah ini berlaku bagi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tangan Allah, wajah Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, maklum min haitsul lughah, diketahui dari mana bahasanya. Tetapi al-kaifiyah majhulah, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Ini kaidah penting sekali diterapkan bagi semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala tamtsilin au tashbih. Tidak boleh pula menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan tamtsil, yaitu menyerupakan Allah dari segala sisi, atau tashbih, menyerupakan Allah dari sebagian sisi. Ini perbedaan tamtsil wa tashbih. Tamtsil menyerupakan Allah dari segala sisi dengan makhluknya, sedangkan tashbih menyerupakan Allah dengan sebagian sisi, dari sebagian sisi dengan makhluknya. Baik. Dan ini termasuk penyimpangan di dalam tauhidul asma' was sifat, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini tidak boleh diserupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Baik. Yang kelima, wala tafwid. Tidak boleh melakukan tafwid, yaitu masa bodoh, tidak mau tahu dengan makna dan kandungan yang terdapat di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penyimpangan. Ya. Penyimpangan di dalam tauhidul asma' wa sifat, tidak mau memahami. Masa bodoh. Terserah Allah artinya. Padahal min haitsul lughah dapat dipahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tafwid ini adalah mazhab ahlul bid'ah yang paling buruk di dalam al-asma' wa sifat. Kenapa? Karena seakan-akan dia menganggap bodoh Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan nama-nama dan sifat Allah, tapi tidak bisa dipahami maknanya. Seakan-akan dia menganggap Allah dan Rasulnya itu bodoh, tidak mengerti nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena telah menjelaskan nama-nama dan sifat Allah, tapi tidak dipahami makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik. Kemudian di dalam beriman terhadap al-asma' was sifat ada dua perkara yang harus diperhatikan, yaitu al-isbat wa nafyul mumatsalah. Penetapan dan penafikan keserupaan Allah dengan makhluknya. Jadi kesimpulan dari penjelasan tadi, ada dua pokok yang harus ada di dalam beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, adalah al-isbat wa nafyul mumatsalah. Penetapan dan penafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Baik. Yang pertama al-isbat, menetapkan, yaitu mengimani semua nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah. Ini kesimpulan dari penjelasan tadi. Kemudian nafyul mumatsalah, menafikan adanya penyerupaan antara sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah dengan sifat-sifat makhluk. Kalau dua sisi ini tidak ada, atau salah satunya tidak ada, maka akan terjadi penyimpangan. Seperti yang telah kita contohkan tadi, kalau seorang menafikan mumatsalah,
penyerupaan Allah dengan makhluknya saja tanpa mengisbat, maka dia akan terjatuh pada ta'til, menafikan atau menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia menafikan, tidak mungkin kalau Allah memiliki tangan, tidak mungkin kalau Allah memiliki wajah. Sebab kalau begitu akan sama dengan makhluk, dia nafikan. Tapi dia tidak menetapkan, maka jatuhlah dia pada penyimpangan ta'til. Sebaliknya, kalau dia menetapkan saja tanpa menafikan penyerupaan, maka dia jatuh kepada tamtsil atau tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia tetapkan bahwasannya nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu benar adanya, tetapi dia tidak nafikan mumatsalah, penyerupaan Allah dengan makhluk, sehingga dia menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Iya. Kenapa katanya? Karena Allah berbicara dengan hambanya sesuai dengan apa yang dipahami oleh hambanya. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh hambanya. Kalau Allah mengatakan tangan, berarti tangan seperti yang dipahami oleh hamba tersebut. Kalau Allah mengatakan pendengaran, berarti pendengaran seperti yang dipahami oleh hamba. Ini alasan mereka. Ini jelas kebatilan, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan juga kesamaan nama antara sifat Allah dengan sifat makhluk itu min haitsul lughah, hanya dari sisi lughah fakat. Bukan dari sisi kaifiyah, dari sisi bentuk. Ini bantahannya. Baik. Jadi ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sekaligus membantah orang yang melakukan ta'til dan yang melakukan tasbih. Ya. Orang yang melakukan ta'til, menolak sifat Allah karena khawatir jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk, dibantah dengan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun bantahannya secara logika seperti yang kita jelaskan tadi, kesamaan nama antara sifat Allah dan sifat makhluk tidak mengharuskan kesamaan dalam kaifiyahnya. Demikian pula yang melakukan tasbih dibantah dengan ayat ini. Orang yang melakukan tasbih, menyerupakan atau tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, sifat-sifat Allah diserupakan dengan sifat makhluk, dibantah dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan bantahan secara logikanya bahwasannya yang dimaksud dengan bahasa Allah ketika menyampaikannya kepada makhluk dengan bahasa yang sama dipahami oleh makhluk, itu dari sisi bahasa saja, bukan dari sisi kaifiyah. Baik, ini beberapa kaidah dasar di dalam memahami tauhidul asma' was sifat. Adapun lebih terperinci itu dibahas secara khusus, para ulama telah menulis kitab-kitab khusus untuk membahas ya, tauhidul asma' was sifat. Di antaranya yang bagus sekali ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin, yakni Al-Qawaidul Muslah, dan beliau sendiri telah mensyarahnya. Demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala telah mensyarah kitab ini. Demikian juga ada kitab yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala, yang beliau berjudul Fiqhul Asma' was Sifat. Fiqhul Asma' was Sifat. Dan banyak lagi buku-buku khusus untuk menulis al-asma' was sifat. Dikarenakan banyaknya penyimpangan di dalam al-asma' was sifat. Iya. Dan ketiga macam tauhid ini terkumpul di dalam satu ayat, dalam satu dalil, yaitu dalam surat Maryam ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhidur rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Ini tauhidul uluhiyah.
Hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Ini tauhidul asma was sifat. Ini satu ayat yang mencakup 3 macam tauhid secara sekaligus. Adapun kalau ayat-ayat yang menunjukkan 3 macam tauhid ini satu persatu, maka itu sangat banyak. Dan seluruh ayat Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dikumpulkan tentang tauhid tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Dan termasuk kesesatan kalau ada orang yang mengingkari taqsimut tauhid ila 3 aqsam ini. Karena kalau dikumpulkan seluruh ayat Al-Quran wa sunnah itu tidak akan lepas dari 3 macam tauhid ini. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.